Salam, jemaat GKKA Donggala dimanapun semuanya berada. Puji nama Tuhan, kasih dan rahmat-Nya terus mengalir dalam hidup kita, sehingga kita boleh menikmati dalam melewati hari demi hari. Puji nama Tuhan, hari ini kita semua sudah disiapkan untuk berbakti di hadapan-Nya. Karena itu, saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita bersaat teduh. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur 103 pada ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suaranya. Pertolongan kita datang dari Allah, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Ibadah kita pada hari ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, menyertai kita semuanya. Amin. Dengan tetap berdiri, sedang jemaat sekalian, kita akan mengujikan pujian yang mengatakan, hatiku percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, Dia gunung dan batu keselamatan kita. Hanya pada Dia kita menaruh kepercayaan dan seluruh kehidupan kita. Selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
sekalian, kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Mari Bapak sekalian, kami persilakan duduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan dari Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak sekalian, kita angkat pujian mengatakan seputih bulu domba. kita akan masuk dalam
doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan salah yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam sepekan minggu ini Tuhan, begitu banyak dosa dan salah yang sudah kami lakukan baik terhadap saudara-saudara kami. Kiranya Kau mengampuni akan dosa dan salah kami Tuhan, sehingga kami sungguh dapat boleh memuliakan Kau dalam kehidupan setiap kami. Bapa, ini permohonan kami mohon ampunan dari Kau ya Bapa. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam Efesus 2 ayat yang keempat hingga yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Komitmen kita hadapan Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebagai komitmen kita hadapan Tuhan, kita akan pujikan pujian yang mengatakan ku tetap setia. Sidang jemaat dipersilakan bagi berdiri.
Sedang jemaat sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Penginjil Ibrahim dengan tema kekuatan dari kelemahan. Untuk itu kita angkat pujian dari KPPK 232, kekuatan serta penghiburan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kembali kami boleh berbakti lagi di hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu buka hati kami, Roh Kudus yang mendiami setiap kami, kiranya bekerja bagi kami, memberikan pemahaman dan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya persilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kekuatan dari kelemahan. Kekuatan dari kelemahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca
membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan karena kekuatan dari kelemahan. Kalau berbicara kelemahan, kita semua berpikir bahwa lemah itu adalah sebuah situasi atau sebuah keadaan bagaimana kita tidak berdaya. Dengan demikian, dari keberadaan kita tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, kita memperoleh kekuatan. Dan tema ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kelemahan Rasul Paulus? Apakah kelemahan Rasul Paulus dalam hal ini? Kalau kita melihat adanya 3D, yaitu duri dalam daging. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Apa itu duri dalam daging? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para penafsir memberikan jawaban yang berbeda terhadap kasus di atas atau terhadap duri dalam daging. Sebagian menganggap duri dalam daging adalah penyakit atau keadaan fisik tertentu yang membuat Paulus terlihat lebih lemah. Pandangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya duri dalam daging dalam tanda petik yang ditafsirkan secara harfiah sebagai suatu rujukan pada tubuh secara fisik, kelemahan tubuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka umumnya menebak ini sebagai penyakit mata yang dialami oleh Paulus. Itu bisa dilihat dalam Galatia 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ada keterangan besarnya huruf-huruf. Jadi dalam hal ini dipikir atau ditafsirkan bahwa kelemahan Rasul Paulus adalah pada bagian matanya. Demikian juga di bagian 1 Korintus 2 ayat 1-3, khususnya ayat 3 berkata, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Jadi Rasul Paulus datang dalam kelemahan dengan takut dan gentar. Sehingga tafsiran ini para pakar mengatakan bahwa ini adalah sebuah penyakit fisik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebaliknya seharusnya memahami duri dalam daging bukan secara harfiah atau secara harafiah. Ini adalah suatu ungkapan yang mengarah pada segala sesuatu yang tidak mengenakan atau yang mengganggu. Situasi yang tidak mengenakan, situasi yang mengganggu, yang membawa orang tidak nyaman. Rasul Paulus tidak tentram. Dari konteks yang ada, Paulus tampaknya membicarakan tentang berbagai kesulitan dan penganiayaan dalam pelayanan Rasul Paulus. Itu bisa dilihat dari 2 Korintus 12 ayat 10, kemudian 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Ia sangat mungkin memikirkan orang yang tertentu yang selalu menjadi penghalang dalam pelayanannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu situasi, sesuatu keadaan yang sulit bagi Rasul Paulus dalam pelayanan yang dia alami. Duri dalam daging, kalau kita melihat dalam tribunewswiki.com disinggung soal duri dalam daging, yaitu pengamat politik Rocky Gerung membahas pernyataan politisi Partai Nasdem Irma Suryani Cianiago soal kebenaran oposisi yang akan menjadi duri dalam daging bila masuk koalisi Jokowi. Saya ulangi, suatu keberadaan oposisi yang akan menjadi duri dalam daging bila masuk koalisi Jokowi. Ini saya kutip dari acara 2 CCTV One, kemudian dikutip dari tribunnewsbogor.com, Jumat tanggal 18 bulan 10 2019. Jadi kalau kita melihat duri dalam daging seperti ini sebuah ungkapan duri dalam daging. Kalau kita melihat di dalam berpolitik pun ada duri dalam daging.
Kita mengenal banyak istilah. Musuh dalam selimut. Apakah di dalam selimut itu ada musuh? Pagar makan tanaman. Apakah pagar memakan tanaman? Itu adalah sebuah ungkapan tentang situasi, tentang keadaan yang sedang dihadapi, yang sedang dialami, yang sedang melilit seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, duri dalam daging bagi Rasul Paulus, kita akan melihat pada bagian-bagian selanjutnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, duri dalam daging dialami oleh Rasul Paulus. Mengapa demikian? Kita perlu melihat kenapa Rasul Paulus mengalami duri dalam daging. Kita bisa melihat dalam ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengucuk aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang pertama, Tuhan izinkan sebuah kelemahan bagi Rasul Paulus atau duri dalam daging, agar Rasul Paulus tidak meninggikan diri, tidak sombong. Ini jelas sekali. Kenapa Rasul Paulus tidak meninggikan, tidak sombong? Ada apa di balik kehidupan Rasul Paulus? Kita perlu melihat Rasul Paulus sudah banyak berkorban dalam pelayanan. Jadi seorang rasul yang sungguh pengorbanannya tidak tanggung-tanggung berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang mengikut Tuhan Yesus. Bisa kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Saya bacakan bagi kita semua. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal-hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Rasul Paulus di dalam pelayanan tidak tanggung-tanggung melakukan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bagian latar belakang dari apa yang dilakukan Rasul Paulus. Duri dalam daging Tuhan izinkan supaya dia tidak meninggikan diri, tidak sombong. Yang kedua, bagian ini kita melihat agar Rasul Paulus benar-benar tidak sombong, karena Rasul Paulus mendapat penglihatan yang hebat dan penyataan. Dari pasal 12 Korintus ayat 1 sampai 6 itu menjelaskan bagaimana Rasul Paulus mendapat penglihatan dari Tuhan. Penglihatan dari Tuhan dia peroleh, penyataan dari Tuhan dia peroleh. Sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau akhir-akhir ini kita bisa melihat hamba Tuhan, ada yang berkata bahwa aku melihat penglihatan dari Tuhan, melihat mimpi, melihat cahaya, dan lain-lain sebagainya. Orang tersebut bisa akan merasa betapa hebat saya ini. Saya dapat penglihatan, saya dapat mimpi yang luar biasa, dan ini sesuatu yang luar biasa saya sampaikan. Rasul Paulus benar mengalami penglihatan dan penyataannya.
Tetapi Rasul Paulus tidak menjadi sombong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang luar biasa yang Rasul Paulus alami. Selanjutnya kita melihat pelayanan Rasul Paulus. Paulus mengadakan begitu banyak mujizat. Paling tidak ada 7 mujizat yang dilakukan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Yang pertama dalam Kisah Rasul 14 ayat 10, menyembuhkan orang lumpuh. Di sana Rasul Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat Alkitab berkata, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Sejak ia dilahirkan belum pernah berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari. Alkitab mencatat Rasul Paulus mengadakan kesembuhan orang lumpuh sejak lahir dapat disembuhkan. Yang kedua, mengusir roh jahat. Itu dicatat dalam Kisah Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Rasul Paulus mengusir roh jahat. Kemudian dalam kisah selanjutnya di dalam penjara, Rasul Paulus dan Silas, ayat pasal 16 ayat 26, dibebaskan dari penjara dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rasul Paulus pernah mengalami mujizat. Bagaimana dia dibebaskan dari penjara oleh Tuhan. Rasul Paulus juga menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh jahat lagi. Itu dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Selanjutnya dikatakan bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sapu tangan bekas Rasul Paulus dipegang, diletakkan kepada orang yang sakit, orang itu juga bisa sembuh. Luar biasa. Ini betapa Rasul Paulus mengalami mujizat demi mujizat. Pasal 20 ayat 10, membangkitkan orang mati. Itu sebuah kisah yang luar biasa. Waktu Rasul Paulus berbicara, mengajar semalam-malaman, ada satu pemuda di tingkat 3. Dikatakan firman Tuhan, pasal 20 ayat 9 saya bacakan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati, jatuh dari atas sampai ke bawah. Waktu dengar Rasul Paulus mengajar khotbah, ini menjadi peringatan. Jangan-jangan sementara kita khotbah, tertidur kita. Jangan sampai seperti Eutikus ini. Dikatakan tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali dari ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Selanjutnya, Rasul Paulus tidak terpengaruh oleh bisa ular. Ular berbisa yang mematok Rasul Paulus, harusnya Rasul Paulus itu mati. Tetapi ular itu tidak bisa membuat Rasul Paulus mati. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3-5. Selanjutnya,
menyembuhkan orang yang sakit demam dan disenteri. Itu dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 8. Dikatakan ketika itu ayah Publius berbaring karena sakit demam dan disenteri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak mujizat yang dilakukan Rasul Paulus. Itulah sebabnya ada duri dalam daging, agar di balik latar belakang pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa itu, dia tidak meninggikan diri, dia tidak sombong. Itu diizinkan oleh Tuhan, duri dalam daging. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, mengapa duri dalam daging yang dialami Rasul Paulus itu tidak hilang daripadanya? Ini jelas sekali agar Rasul Paulus menyadari bahwa kelemahan adalah bagian dari anugerah. Agar kita semua menyadari ketika Tuhan izinkan kelemahan kita peroleh, kita rasakan, Tuhan izinkan bagi kita agar kita menyadari bahwa kelemahan itu juga adalah bagian dari karunia Tuhan atau anugerah. Itu jelas dikatakan dalam firman Tuhan, anugerah, ayat 9a dari pembacaan kita. Dikatakan ayat 9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan bagi semua orang, bagi semua manusia yang hidup di dunia ini cukup, bahkan lebih untuk dinikmati setiap manusia. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Meskipun Rasul Paulus sudah 3 kali berdoa ayat 8 itu dengan iman yang sungguh, dengan pokok doa yang positif, yaitu untuk duri dalam daging itu dilepas dalam hidupnya. Pokok doa yang positif, situasi ini, doa ini dinaikkan 3 kali. Tetapi kalau kita melihat seolah-olah tidak dikabulkan jawabannya, atau dengan kata lain tidak ada jawaban seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus supaya dicabut. Mengapa? Agar kita menyadari bahwa jawaban doa adalah benar-benar kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan menyerahkannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan menjawab sesuai dengan waktu kehendak Tuhan. Jadi kalau jawaban doa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kita punya doa, meskipun itu dalam pemikiran kita sesuatu yang positif bagi kita untuk kita doakan, lalu jawabannya adalah bukan apa yang kita harapkan, kita harus melihat bahwa ini adalah juga bagian dari kasih karunia Tuhan, supaya di balik kelemahan kita, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Di balik kelemahan kita, kita sadar bahwa Tuhan izinkan kelemahan untuk kita dapat nikmati, miliki, izinkan kita alami, supaya kita terus melihat bahwa ini pun adalah bagian dari kasih karunia dari Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, mengapa duri dalam daging ini tidak lepas? Meskipun sudah 3 kali Rasul Paulus doakan, ini jelas dalam bagian doa itu, ayat 9 bagian B dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kehidupan Rasul Paulus. 3 kali Rasul Paulus berdoa, tetapi duri dalam daging itu tidak dilepas dari Rasul Paulus, agar dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan supaya menjadi sempurna? Rasul Paulus sedang berbicara tentang pengalaman kita dengan kuasa tersebut, atau Rasul Paulus sedang membicarakan pengalaman pelayanan. Dalam hidup pelayanan banyak
hal yang diperhadapkan Rasul Paulus. Ada tantangan demi tantangan yang dialami Rasul Paulus. Ketika kita merasa diri kuat, kita tidak akan mengalami kuasa itu secara sempurna. Kalau dalam hidup ini kita merasa kita adalah pribadi yang kuat, tidak punya kelemahan, maka kuasa Tuhan kita tidak akan merasa sempurna. Tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup ini dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam hidup yang berat ini, saya tahu Tuhan sedang izinkan untuk saya alami, supaya di balik itu saya melihat kuasa Tuhan sempurna bagi hidupku. Amin. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat ini kita semua diperhadapkan dengan situasi, dengan adanya corona, membuat kondisi kita berubah, kondisi rontok dana. Ini sesuatu yang berat bagi banyak orang. Ada yang harus bekerja setengah paruh bulan atau tidak sepenuhnya sebulan. Bahkan ada yang orang yang harus berhenti dari bekerja. Kenapa? Karena situasi COVID sedang melanda Indonesia juga. Apakah ini merupakan sebuah kelemahan? Kita akan melihat Tuhan berkarya senantiasa di dalam hidup kita. Karena itu apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup ini, mari kita letakkan kepada Tuhan. Mari kita menyadari supaya menjadi sempurna kuasa Tuhan dalam hidupku, supaya menjadi sempurna perjalanan hidupku bersama Tuhan. Seharusnya memang kita menyadari bahwa kuasa Allah yang bekerja di dalam semua usaha kita. Amin. Kita harus menyadari bahwa segala apa yang kita kerjakan, perjalanan hidup kita bisa kita lewati hari lepas hari, itu adalah karena kuasa Allah untuk menaungi setiap kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali dikuatkan kebenaran firman Tuhan bahwa di balik kelemahan ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Di balik kelemahan kita ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Rasul Paulus mengalaminya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan kelemahan bisa terjadi supaya kita tidak meninggikan diri, supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Tuhan izinkan kelemahan, pergumulan bisa terjadi dalam hidup kita, supaya di balik itu juga kita melihat bahwa dari pergumulan atau kelemahan yang Tuhan izinkan untuk kita adalah kita melihat itu juga bagian dari anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat di balik kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami, pribadi lepas pribadi, kami punya kelemahan-kelemahan tersendiri yang juga menjadi penghalang dalam hidup kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati akan kekuatan di balik kelemahan itu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh mendorong kita untuk terus berserah kepada Tuhan, agar kasih kemurahan dan kekuatan Tuhan terus nyata atas kita. Dengan demikian mengucapkan terima kasih buat hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Karena itu saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama orang percaya di seluruh dunia. Mari kita bersama ikrarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengajak kepada kita semua untuk masuk di dalam doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Putra Tunggalnya, yaitu Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus kami dari dosa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik atas kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi dalam hari-hari kami. Tuhan pun mencukupi berbagai kebutuhan hidup yang kami perlukan di setiap kami. Kami pada saat ini Tuhan berterima kasih pula karena di setiap minggu boleh berbakti, beribadah, walaupun harus berada di rumah sendiri-sendiri. Dan saatnya Tuhan pada kesempatan ini kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan di dalam usaha pekerjaannya, supaya Tuhan topang, pimpin, sertai, supaya keuntungan demi keuntungan terus didapat daripadamu. Karena itu di saat mereka mendapatkan keuntungan atau berkat daripada Tuhan, kiranya masing-masing dengan sukacita mau mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Kami pada saat ini menyerahkan keluarga demi keluarga, kiranya Tuhan yang menopang sehingga masing-masing boleh menikmati sukacita bersama. Pimpin mereka supaya mampu bekerja bersama-sama dalam hidup berumah tangga. Berbagai pergumulan kiranya Tuhan yang memberikan penyelesaian. Setiap jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamahnya, sehingga masing-masing boleh sehat, masing-masing boleh kuat, dan masing-masing pada akhirnya bisa bekerja dengan baik. Mereka yang harus minum obat, mereka yang harus dijaga dirawat, Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pun pada saat ini menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini, kerinduan untuk melaksanakan ibadah secara bersama-sama kembali. Kiranya saatnya nanti Tuhan bisa terrealisasi dengan baik. Karena itu kami berdoa, masalah COVID yang selama ini mengganggu untuk kami bisa berbakti secara bersama-sama ini, kami serahkan kepada tangan kekuatan Tuhan, agar dengan kasih dan kuasa Tuhan Engkau menghentikan perkembangan daripada COVID yang ada ini. Kami berdoa untuk Donggala dan sekitarnya ini Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang menopang, supaya pribadi-pribadi yang sudah kena virus tersebut, mereka dan dia mampu untuk menjaga diri dengan baik. Begitu juga untuk mereka yang belum terkena, Engkau jaga, beri sehat, beri kuat dan kewaspadaan untuk bisa beraktivitas dengan baik dalam hari-harinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pun pada saat ini berdoa, anak-anak sekolah yang sampai saat ini masih terhalang karena masalah COVID ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati proses belajar, proses ujian yang dilakukan secara online, baik sekolah maupun di anak-anak kami kuliah. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, supaya masing-masing dapat mengerjakan, menyelesaikan dan mengikuti dengan baik. Karena itu Tuhan, kami pun berdoa untuk penerimaan siswa baru ataupun mahasiswa baru dalam ajaran tahun ini. Kami rindu Tuhan atur semuanya, sehingga membuat anak-anak kami, pemuda remaja kami terus bersemangat untuk menuntut ilmu dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia terus dalam tangan kasih-Mu. Pimpin topang supaya bangsa ini terus aman, damai dan tentram. Dan masalah politik, masalah kesejahteraan, supaya Tuhan jaga semuanya. Kami rindu tinggal di negeri Indonesia ini dengan aman, damai, bisa bertoleransi satu sama lain, bisa bergaul satu sama lain tanpa ada hal-hal yang memisahkan kami. Walaupun banyak perbedaan di antara kami sebagai warga negara, tapi kiranya kami terus menjunjung tinggi kebinekaan tunggal ikaan yang ada.
Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian dan jemaat, kami persilakan duduk. Sedang jemaat Bapak sekalian, sebagai kabar syukur kita pada siang ini, kita akan berikan persembahan. Kita akan pujian mengatakan tak berubah selamanya. Mari kita berdoa. Bapak sekalian, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih pimpinan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Walaupun kami belajar firman Tuhan melalui media online Tuhan, Bapa, kami bersyukur karena bisa terus memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kudus suci karena Tuhan dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap profesi kami masing-masing Allah. Dan setiap kami yang masih bergumul, kiranya Engkau tolong juga memberkati. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengelola keuangan kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, kita akan masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam doksologi KPPK nomor 53. Berkat disampaikan oleh pendeta Muhammad. Silakan jemaat bangkit berdiri. Yang esa
Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa, kiranya terus mencurahkan kasih setia-Nya atas setiap kita dengan memberikan tubuh yang sehat serta rezeki yang terus mengalir dan baru di setiap hari. Tuhan Yesus menjaga dan memberikan perlindungan atas kita serta mengampuni berbagai dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus memberi damai sejahtera dan sukacita, penghiburan serta kekuatan, serta mengingatkan segala sesuatu yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Allah Tritunggal menyertai kita secara sempurna dari saat ini hingga Kristus Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh ibadah selesai. Puji nama Tuhan, kita boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Semoga yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mengucapkan selamat bekerja di sepanjang minggu. Tuhan beserta kita semuanya.